kita akan coba lanjutan ya, kaitannya dengan skema kerja sistem politik. Kalau menurut David Easton itu based on kegiatan ya. Kembali saya ulangi ya, based on kegiatan. Ada input, masukan, tuntutan dan dukungan, kemudian ada konversi, proses dialektika, dinamika semua ada di sini yang akhirnya menghasilkan keputusan ataupun kebijakan sebagai sebuah luaran output dan akhirnya berdampak ke lingkungan di mana feedbacknya kemudian muter ya ke input menjadi satu proses siklus yang tiada henti. Kita bergerak ke pendekatan selanjutnya untuk menjelaskan apa itu sistem politik secara lebih detail. Ada namanya Pak Gabriel Almond ya, Pak Gabriel Almond, di mana beliau menjelaskan sistem politik melalui pendekatan yang relatif berbeda dari apa yang dikemukakan oleh David Easton. Dimana kalau David Easton itu berdasarkan kegiatan, sedangkan Gabriel Almond di sini menjelaskan bagaimana sistem politik itu bekerja, ya, menjelaskan bagaimana itu bekerja berdasarkan partisipan, berdasarkan aktor-aktor yang bekerja di dalamnya. Ingat, nanti kalau teman-teman ditanyakan ya, apa perbedaannya sistem skema kerja sistem politiknya Almond dan Easton? Easton itu soal kegiatan, kemudian Almond itu soal pelakunya, siapa yang ada di sana. Kenapa pelakunya? Kalau menurut Gabriel Almond, dan ini kita bisa lihat di sini ya. Ini mungkin gambarnya agak kecil ya. Nanti coba kalau teman-teman cek di ini, saya coba lebih besarkan ya. Oke, mudah-mudahan terlihat di sana. Bentuknya seperti tabung ya, bentuknya seperti tabung dan di dalamnya di sini menjelaskannya adalah menambahkan dengan siapa bekerja sebagai apa begitu. Bagaimana contohnya? Nah, di sini kita bisa lihat aktor pertama di sini ada namanya kelompok kepentingan. Ada kemudian di bawahnya ada partai politik. Ada badan legislatif, eksekutif, birokrasi ya, ini di top level. Kemudian ada badan peradilan. Ya, teman-teman di sini ya. Kita lihat dari lingkaran di dalam lingkarannya yang paling dalam ya, di inti lingkarannya. Bagaimana di sini semuanya adalah pelakunya ya atau aktornya dalam sebuah sistem politik. Kalau di sini teman-teman sudah pasti bisa mengidentifikasi ya. Eksekutif ini adalah bagaimana presiden ya berada di posisi ini. Badan legislatif adalah badan yang mengatur kaitannya dengan undang-undang, aturan, kebijakan. Kalau di Indonesia ya MPR, DPR-nya. Badan peradilan di sini adalah kaitannya dengan hukum. Lalu ada partai politik sebagai salah satu aktor dalam sebuah sistem politik ya. Dan ada kelompok kepentingan. Akhirnya ada birokrasi ya, di mana biasanya yang peletaknya di sini birokrasi adalah aparatur negara ya, atau mereka-mereka yang bergerak di bagian pegawai PNS itu ada di bagian birokrasi. Nah di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, bermula dari intinya adalah aktor-aktornya, lalu ditambahkan dengan apa yang sebelumnya sudah dikemukakan oleh David Easton ya, input, output, dan kawan-kawannya tadi. Nah, sini bisa kita lihat. Masih ada begitu ya, masih ada input outputnya di sini, jauh lebih jelas ya. Ada input, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, kemudian pembuatan, ini kan tadi di bagian konversinya ya, pembuatan kebijaksanaan, kebijakan, penerapannya ya, penghakiman, sampai kepada output, terus muter ya ke lingkungan fisik, sosial, dan ekonomik domestik. Ya, ini masih ada unsurnya David Easton ya, ditambahkan unsurnya David Easton ada di sini, lingkaran yang kedua. Lingkaran yang di tengah ini adalah menunjukkan bagaimana pelaku, kembali ya, pelaku dari sebuah sistem politik.
kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan, di mana masing-masing punya fungsinya sebagai fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik, atau fungsi komunikasi politik. Nah, di lingkaran yang paling luar ini kembali ditambahkan oleh seorang Gabriel Almond ya, bahwa sistem politik ternyata juga tidak hanya berkutat pada lingkungan domestik ya, baik itu fisik, sosial maupun ekonominya. Tapi juga ada lingkungan internasional yang ternyata mempengaruhi ataupun dari dalam keluar ya, mempengaruhi lingkungan internasional. Sehingga ini lebih lengkap lagi penjelasan dari Gabriel Almond kaitannya dengan sistem politik ya. Juga melibatkan bahwa ternyata proses politik dalam sebuah sistem di sebuah negara itu tidak hanya melulu soal keadaan domestiknya ya, di fisik, sosial, dan ekonominya, tapi juga lingkungan internasional ternyata juga mempengaruhi, masuk ke dalamnya, atau sebaliknya, apa yang sudah dihasilkan di dalam dari segi domestik, ternyata juga mampu, di bagian kanan atas ini ya, mampu mempengaruhi lingkungan internasional. Jadi punya kemungkinan itu ya untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi dari lingkungan internasional. Nah, intinya kalau teman-teman melihat bagaimana skema kerja sistem politik, sorry ya, menurut Gabriel Almond adalah berbasis aktor, berbasis pelaku yang ada di dalam sebuah sistem politik ya, mulai dari badan peradilan sampai ke birokrasi yang ada di dalamnya. Nah, itu saya kira itu kalau menjelaskan ya, singkat saja dari Gabriel Almond, bagaimana Gabriel Almond melihatnya dari aktor yang ada di dalamnya, lalu dicoba menyempurnakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Easton. Ada prosesnya yang diterangkan juga di sini, mulai dari input, mulai dari pembuatan kebijakan sampai nanti pengaruhnya ke lingkungan, hingga kemudian menambahkan unsur ketiga yang ternyata juga melebarkan kerja sistem politik ya. Bagaimana lingkungan internasional juga mampu mengaruhi sistem politik di dalam sebuah negara. Begitu pula sebaliknya, bagaimana kondisi domestik dari terjadinya sistem politik di satu negara dapat pula mempengaruhi kondisi lingkungan internasional. Jadi itulah skema kerja sistem politik menurut Gabriel Almond ya yang ada di sana.